selanjutnya pemaparan akan disampaikan juga oleh Ustadz Lukman. Ustadz Lukman, saya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saja, Mas Faisal, sedikit saja. Pertama saya menyampaikan terima kasih ini atas kesediaan teman-teman, Bung Slamet Ginting, Mas Kusuma SP, dan Bung Hatta Taliwang untuk menjadi narasumber dalam diskusi kita pagi ini. Saya kira memang harus terus kita ingatkan bahwa TNI itu lahir dari rakyat. Karena itu TNI ini adalah tentara rakyat. Nggak bisa TNI dijauhkan dari rakyat dan nggak boleh. Nah, saya sekedar ingin menggarisbawahi, Pak Nas ini memang pada periode Bandung misalnya, Bung Slamet itu pada periode Bandung menjelang akhir masa pendudukan Jepang, itu hubungannya dengan Muhammad Natsir itu sangat dekat. Di Bandung waktu itu ada beberapa kelompok lah, kira-kira kelompok Islam, kelompok nasionalis gitu lah. Kelompok Islam itu di bawah pimpinan Muhammad Natsir dan Aruji Kartawinata. Natsir waktu itu menjadi mungkin sekarang kepala dinas pendidikan ya Kota Bandung. Dan Nasution itu tentu atas izin kepala dinas pendidikan ini, itu sering menggunakan kantor dinas pendidikan di Kota Bandung untuk pertemuan-pertemuan pemuda. Jadi karena itu saya melihat begini, ini saya kira unik. Nanti Mas Kusuma mungkin bisa mengoreksi atau bagaimana atau menambahkan. Ini unik. Ketika Natsir, Sapruddin, Burhanuddin Harahap beristihad masuk PRRI, kalau menurut Natsir itu dalam rangka mencegah PRRI menjadi gerakan separatis. Karena sudah mulai ada di antara para pendukung PRRI itu yang minta bantuan ke Amerika. Nanti bagaimana kalau orang Aceh bikin gerakan lalu minta bantuan lagi ke Rusia, minta bantuan senjata segala macam. Ini bisa pecah Republik. Jadi karena itu kita harus masuk. Nah, Sapruddin, Natsir, Burhanuddin Harahap itu masuk supaya gerakan ini tetap dalam kerangka Indonesia. Maka Sapruddin malah bertindak lebih jauh lagi. Walaupun dia bukan penandatangan piagam perjuangan, tapi Sapruddin bersedia menjadi Perdana Menteri PRRI. Kelak menjadi Presiden RPI. Ya. Nah, tentu saja dalam visi seorang Nasution, dalam pandangan seorang Nasution yang waktu itu Menteri Keamanan, Kasad, itu bagaimanapun itu perlawanan terhadap kekuasaan dan itu harus ditumpas, begitulah kan. Nah, yang menarik, sesudah peristiwa itu selesai, saya kok tidak melihat itu ada dendam di antara dua orang itu. Ketika Pak Natsir mensyukuri 70 tahun usianya, itu diterbitkan satu buku, 70 tahun Muhammad Natsir, kenang-kenangan kehidupan dan perjuangan. Salah seorang yang diminta menulis dalam buku itu, dan memang menulis, itu Jenderal Nasution. Orang yang memerangi Natsir, kemudian orang yang juga mengkarantina Natsir. Jadi Natsir tidak keberatan Nasution menulis di 70 tahun bukunya itu. Nasution pun bersedia menulis. Yang kedua, ini yang menarik juga, ini yang kadang-kadang orang kemudian suka menyebut Pak Nas ini kadang-kadang naif. Gitu.
Jadi sesudah tidak lagi menjadi menteri, sudah tidak lagi menjadi aktivis partai karena partai dibubarkan, Pak Rum itu lalu menjadi rektor Universitas Islam Sumatera Utara. Nah, sebagai rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Pak Rum menandatangani piagam penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa untuk Jenderal Abdul Haris Nasution. Tapi beberapa hari kemudian, Pak Rum itu menerima juga surat yang ditandatangani oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Surat penangkapan Pak Rum, 16 Januari 1962. Jadi yang mengantar ke rumah Pak Rum itu seorang mayor, Mayor Pitono. Mayor Pitono itu dengan santun menunjukkan surat perintahnya. Pak Rum tanya, Pak Rum lihat itu. Kata Pak Rum, saya kenal ini tanda tangan ini. Karena baru beberapa hari lalu dia membuka tanda tangan dalam piagam yang saya tanda tangan. Tapi lagi-lagi ya ketika Pak Rum 70 tahun, Pak Nas dipersilahkan menulis di buku biografi Muhammad Rum. Muhammad Rum 70 tahun pejuang perunding. Jadi saya kira ini pelajaran-pelajaran yang sangat, menurut saya sangat berharga. Bahwa perbedaan pendapat, perbedaan langkah taktis ya, perjuangan itu tidak mengharuskan orang lalu berpisah. Jadi ketika soal ini diungkapkan dalam Takziah Sultan Syahrir tahun 66, takziah Jenderal Nasution itu ikut takziah. Lalu para tahanan politik dari penjara keagungan itu, Pak Rum, Pak Nas, dan sebagainya, semuanya ikut takziah. Nah, entah siapa yang memulai, itu ada orang yang bercerita tentang itu. Ya Pak Nas pun ketawa-ketawa saja. Kemudian di buku Pak Rum itu, Pak Nas bercerita, waktu itu dia sedang ngobrol dengan, bukan ngobrol, mungkin sedang rapat dengan Pak Yani, dengan Jenderal Ahmad Yani, sehubungan dengan kondisi pada waktu itu. Nah ketika rapat itulah masuk seorang staf menyodorkan surat. Jadi Pak Nas, ya mungkin karena sibuk ya dia tanda tangan saja. Ternyata formulir itulah yang digunakan untuk menangkapi orang-orang. Tapi itu semua diceritakan juga dalam pemakaman, dalam takziah Sultan Syahrir itu, ya jadi kayak guyonan saja. Jadi saya kira ini menurut saya sesuatu yang sangat penting. Saya sendiri beberapa kali bertemu Pak Nasution itu, malah saya ingat saya sekitar tahun 79, saya datang ke rumah Pak Nas ini sebagai aktivis, masih dengan sebagai aktivis. Waktu itu ada Mukhtar Lubis, di situ ada Mr. Sunario. Saya dalam obrolan saya katakan, Pak Nas, ini Pak Nas harus bertanggung jawab ini atas kondisi negara seperti ini. Wah, agak kaget ini kok ada anak kecil berani ngomong gitu. Apa katanya? Itulah dui fungsi yang Pak Nas perkenalkan itu, yang sekarang menyebabkan saya bilang banyak teman-teman saya lulusan FISIP itu nganggur karena jabatan camat segala macam itu, bupati, wali kota, semua dipegang oleh tentara. Jadi nggak ada gunanya lagi FISIP itu, dibubarkan aja. Pak Nas itu saya melihat kayak menetes air matanya gitu. Tapi dia mengatakan ya tidak begitu maksud saya. Dan beliau tidak marah. Yang kedua, saya menyaksikan Pak Nas itu memang seorang yang sederhana. Suatu ketika mungkin tahun 84 ya, atau 85 saya lupa itu. Kami LSM Jogja, mengatasnamakan LSM Jogja, itu datang ke DPR untuk menyampaikan pendapat kami tentang asas tunggal.
Dan kami diterima oleh fraksi Golkar itu dengan kekuatan penuh. Padahal kami cuma berapa, 5 orang, itu Mas Artijo, Mas Busro Mukodas, Mukhtar Effendi Harahap, Soleh Amin, Agus Edi Santoso, saya, cuma 6 orang. Tapi Golkar menerima kami itu full tim di bawah pimpinan Dr. Suhardiman. Nah, selesai dialog, kan biasa itu aktivis itu kan cuma semangatnya aja yang tinggi. Padahal nggak punya duit, jadi waktu mau pulang, saya bilang sama Mas Busro, Mas, saya ini mau pulang ke Jogja tapi nggak punya duit. Nah kebetulan di sebelah itu ada ponakannya Dr. Endro, Mas Habib. Dr. Endro itu putranya Dr. Sajiman, ponakan Pak Rasidi ya. Nah, kata Dr. Endro, udahlah Mas Lukman tenang aja, malam ini nginap di rumah Pak Nas. Nanti kita carikan uang. Tapi jangan Mas Lukman minta uang sama Pak Nas. Nggak akan dikasih, bukan pelit. Pak Nas juga punya duit. Walaupun jenderal, tapi dia nggak punya duit. Jadi saya di situ saya menyaksikan bagaimana keadaan Pak Nas itu. Karena satu malam itu kan saya bisa observasi itu. Bagaimana beliau sarapan, bagaimana memang seorang yang sederhana, seorang yang tertib, ya, ibadahnya dan sebagainya itu. Jadi saya kira ini kalau soal hal-hal seperti ini dapat terus dihidupkan di lingkungan tentara kita, maka insya Allah tentara akan tetap manunggal dengan rakyat. Saya kira itu sekedar saja sebagai ucapan terima kasih saya lah buat para narasumber yang istimewa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Lukman atas